Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama ini kami Majelis Jemaat menyampaikan kondisi keuangan pembangunan GKI Muara Karang per 1 Januari 2024. Total kebutuhan dana pembangunan GKI Muara Karang adalah 21,2 miliar, kebutuhan yang sudah kontrak sebesar 20,6 miliar, dan yang belum kontrak sebesar 0,6 miliar. Dana yang telah terkumpul sebesar 17,5 miliar mencukupi untuk pembangunan struktur beserta mekanikal, elektrikal, dan plumbing, AC, lift, dan akustik atau interior ruang kebaktian. Pada saat ini progres pembangunan struktur sudah lebih dari 95%. Penggunaan dana sebesar 16,6 miliar sehingga saldo adalah 0,9 miliar. Apabila seluruh kebutuhan yang sudah kontrak dibayar, maka saldo dana menjadi negatif 4 miliar. Dengan kebutuhan yang masih belum kontrak sebesar 0,6 miliar, kebutuhan dana adalah sebesar 4,6 miliar. GKI Muara Karang telah menerima pinjaman tanpa bunga dari Sinode sebesar 3 miliar rupiah, sehingga secara kas kekurangan dana menjadi 1,6 miliar. Mari kita doakan dan dukung bersama perampungan gedung GKI Muara Karang sehingga dapat kita selesaikan sesuai dengan waktu yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi Sobri, Sobat NKRI. Pemilu serentak bakal kembali hadir di tahun 2024. Asik, seru, semua harus ikutan ya. Be aja lah, biasa kan itu, urusan politik pusing ah. Iye, santai aja, malas ngurusin ini itu. Eits, sebentar. Pada tahu gak sih kenapa harus nyoblos? Enggak, emang kenapa? Kayaknya itu urusan orang-orang tua deh. Kita nggak usah kan ya? Pertama, tiap kita diberi kesempatan untuk menentukan siapa pemimpin bangsa. Wah, ternyata kita penentu ya. Kedua, hak memilih itu wujud tanggung jawab setiap kita sebagai warga negara, di mana Tuhan menempatkan kita berada. Jadi, pilihlah mereka yang setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Oh, itu maksudnya. Kalau kita cuek, berarti kita kasih kesempatan yang terpilih nanti adalah orang-orang yang berperilaku buruk. Waduh, gak kebayang ih. Ngeri, Besti. Nah, sudah tahu kan kenapa kita mesti nyoblos? Satu suara berharga. Ayo, orang-orang baik bersuara untuk kelanjutan masa depan bangsa dan negara Indonesia tercinta. Yes, aku pasti nyoblos. Ayo sob, kita pastikan kita terdata di Pemilu Asik 2024. Pemilu adalah pesta demokrasi. Pesta berarti sukacita. Jangan ada perpecahan, teror, dan hoaks merajalela. Kita bikin asik aja. Pemilu 2024, Pemilu Asik. Dipersembahkan oleh Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak evaluasi LKKK Jemaat Klasis Jakarta Utara periode 2019-2023 dan periode tahun 2023-2024. Data terbaru yang dapat kami kumpulkan adalah data sampai dengan bulan September 2023. Ada 4 indikator persembahan yang akan kita bahas, yaitu ada persembahan diri,
waktu, tenaga, dan uang. Pertama, kita mulai dengan indikator persembahan diri. Berikut adalah data total anggota jemaat Klasis Jakarta Utara. Pada peralihan tahun 2019-2020 ke tahun 2020-2021, terjadi proses DKH yang cukup besar di GKI Samanhudi, sehingga berpengaruh terhadap penurunan total anggota jemaat Klasis Jakarta Utara. Selanjutnya kita akan melihat data total anggota jemaat anak di Klasis Jakarta Utara. Dalam 4 tahun terakhir jumlahnya cenderung stabil di kisaran angka 1.800-an orang. Dengan data periode 2023-2024 mengalami sedikit penurunan sebesar 25 orang dibandingkan periode tahun sebelumnya. Berikut ini adalah data total anggota jemaat remaja di Klasis Jakarta Utara. Dalam 4 tahun terakhir jumlahnya cenderung stabil di kisaran angka 700-an orang. Dengan data periode tahun 2023-2024 mengalami sedikit penurunan sebesar 19 orang dibandingkan periode tahun sebelumnya. Selanjutnya adalah data total anggota jemaat pemuda di Klasis Jakarta Utara. Dalam 5 tahun terakhir jumlahnya cenderung stabil di kisaran angka 2.500-an orang. Dengan data periode tahun 2023-2024 mengalami sedikit kenaikan sebesar 8 orang dibandingkan periode tahun sebelumnya. Terakhir, berikut ini adalah data total anggota jemaat dewasa di Klasis Jakarta Utara. Dalam 3 tahun terakhir, jumlahnya cenderung stabil di kisaran angka 9.300-an. Dengan data periode tahun 2023-2024, mengalami sedikit kenaikan sebesar 18 orang dibandingkan periode tahun sebelumnya. Selanjutnya kita akan melihat data sebaran etnis di jemaat Klasis Jakarta Utara. Etnis Tionghoa masih mendominasi dengan angka sebesar 63,8%, disusul oleh etnis Batak dan Jawa. Ketiga kelompok etnis tersebut mewakili 3 etnis terbesar di jemaat Klasis Jakarta Utara. Berikut ini adalah data komposisi pendidikan yang didominasi oleh jemaat yang berpendidikan SMU sebesar 38,9%, kemudian diikuti oleh yang berpendidikan S1, diploma, dan kejuruan. Lalu berikut ini adalah data komposisi pekerjaan di jemaat Klasis Jakarta Utara yang didominasi oleh jemaat yang berprofesi di sektor swasta sebesar 44,9%, kemudian diikuti oleh jemaat yang masih pelajar dan ibu rumah tangga, serta yang berprofesi sebagai wirausaha. Halaman berikutnya adalah persembahan waktu untuk kehadiran di kebaktian anak. Bila dilihat dari grafik, maka kecenderungan kehadiran di kebaktian anak terjadi penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode sebelum pandemi. Hal ini harus menjadi perhatian jemaat, supaya membuat inovasi-inovasi baru agar dapat menarik minat anak-anak sekolah minggu agar semangat untuk hadir bergereja. Berikutnya adalah kehadiran di kebaktian remaja. Rata-rata kehadiran di kebaktian remaja sempat terjadi penurunan di periode 2020-2021 dan 2022-2023, tetapi cenderung meningkat di periode 2023-2024. Berikutnya adalah kehadiran di kebaktian pemuda. Rata-rata kehadiran di kebaktian pemuda sempat terjadi penurunan di periode selama masa-masa pandemi, tetapi cenderung kembali meningkat di periode 2023-2024. Halaman berikutnya adalah kehadiran total di kebaktian minggu. Bisa dilihat bahwa selama masa pandemi terjadi penurunan rata-rata kehadiran dalam kebaktian minggu dan terjadi peningkatan kembali setelah masa pandemi berakhir. Berikut ini adalah update metode kebaktian di Klasis Jakarta Utara. Pertama, semua jemaat di Klasis Jakarta Utara saat ini sudah kembali menerapkan ibadah secara onsite. Kedua, selain ibadah onsite, sebagian besar jemaat masih melakukan ibadah live streaming juga. Naik turunnya angka kehadiran anggota jemaat bisa disebabkan juga karena pendataan kehadiran secara live streaming tidak selalu tepat. Juga dikarenakan adanya pengurangan jam ibadah
serta berbagai faktor lain dalam jemaat tersebut. Slide berikutnya, persembahan tenaga. Rata-rata kehadiran PMJ dari tahun 2019 sampai data yang kami ambil per September 2023, tiap tahunnya fluktuatif, berkisar dari 78% sampai 83%. Hal ini harus menjadi perhatian untuk semakin baik sebagai bentuk pertanggungjawaban pelayanan majelis jemaat. Slide selanjutnya adalah indikator persembahan uang. Dapat kita lihat dari grafik tahun 2019 sampai 2020 sebelum pandemi total 35,8 M. Tahun 2020 sampai 2021 dalam masa pandemi mengalami penurunan. Total 32,3 M. Tahun 2021 sampai 2023 mulai ada peningkatan. Data keuangan tahun 2023 sampai 2024 yang masih berjalan mulai bulan April sampai September sudah mencapai 22,6 M. Ada peningkatan persembahan setiap tahunnya. Umat tetap dapat memberikan persembahan baik melalui sampul persembahan atau transfer secara elektronik. Inilah bagian terakhir, kesimpulan dan saran. Pertama, dalam periode 2019-2020 ke 2020-2021 terjadi penurunan anggota jemaat yang cukup signifikan karena dimasukkan dalam daftar khusus atau DKH, sehingga jumlah anggota jemaat GKI Klasis Jakarta Utara menurun. Kedua, setelah periode COVID 2021-2022, kehadiran anggota jemaat dalam ibadah dan penerimaan keuangan mengalami peningkatan dan sudah mendekati angka sebelum periode COVID. Dengan demikian, pendapatan per kapita naik karena berbanding lurus dengan naiknya total penerimaan keuangan Klasis Jakarta Utara. Yang ketiga, jumlah penggunaan presensi online tahun 2023-2024 naik sebesar 60% dibanding tahun lalu, 2022-2023. Yang keempat, peningkatan pencatatan kehadiran jemaat di lingkup Klasis telah difasilitasi dengan sistem presensi online. Majelis jemaat didorong untuk mengimplementasikan SPO tersebut di lingkungan jemaat. Yang kelima, diharapkan setiap jemaat dapat mengupdate data jemaat pada DBAJ online, sehingga data yang didapat adalah data yang terbaru, terkhusus pada kelompok etnis, pendidikan, pekerjaan, maupun mutasi jemaat. Keenam, diperlukannya kerjasama antara TU Jemaat dengan Pokja Litbang PIC LKKJ untuk secara rutin mengirimkan LKKJ versi 3.2 setiap bulannya, karena data tersebut akan digunakan untuk klasis dan sinode wilayah. Demikianlah kesimpulan dan saran. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.